Baik, Bapak Ibu, senang berjumpa kembali. Setelah beberapa bulan kita berpisah, sekarang dipertemukan. Ini merupakan kehormatan bagi saya. Thank you, Pastor Yongki, yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang mulia hari ini. Tema kita hari ini berkenaan dengan the power of the gratitude. The power of the gratitude adalah merupakan kuasa ucapan syukur atau kekuatan syukur. Ya, bisa ditayangkan? Oke. Ya. Jadi kuasa ucapan syukur, kekuatan syukur. Apakah Bapak Ibu hari ini sudah bersyukur? Apakah Anda merasakan bagaimana kenikmatan untuk menaikkan syukur? Ada sebuah kalimat dalam pendahuluan kita, kalimat yang bijak mengatakan bukan karena bahagia kita bersyukur, tetapi karena bersyukurlah kita menjadi bahagia. Jadi jangan dibalik-balik. Ya. Kalimat ini hendak menekankan pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur dalam situasi apapun, manusia dapat merasakan kebahagiaan. Dalam kitab Mazmur pasal 1, dimulai dengan berbahagialah. Nanti akhir daripada Mazmur 150 dijelaskan berkenaan dengan selebrasi haleluya, yaitu menunjukkan akan kasih sayang Tuhan dan sikap kita untuk menaikkan syukur. Ya, kata bahagia, Ibu Bapak sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan kata keberkatan. Ya, kita semua mau diberkati. Tetapi jangan lupa, kata berkat memang banyak kali berbentuk kata benda. Tetapi sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan, keberkatan bahagia adalah kata kerja. Apa artinya? Harus dikerjakan. Anda tidak akan diberkati, Anda tidak akan bahagia, Anda tidak akan menaikkan syukur kalau Anda tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Mari kita lihat, bersyukur adalah prinsip Alkitabiah yang sangat penting. Faktanya, kita telah dituntut oleh kitab suci ketika kita bangun setiap hari untuk dapat memiliki hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Syukur benar-benar seperti obat bagi jiwa kita, memberikan perawatan untuk kesehatan mental kita. Jadi bagi kita, melepaskan kekuatan syukur dalam hidup kita, bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, mengapa kita menunjukkan rasa syukur? Rasa syukur itu adalah internal, jadi dalam bentuk dalam, kedalaman hati. Tetapi kita harus bersyukur agar rasa terima kasih yang dialami secara internal diungkapkan secara eksternal. Jadi diungkapkan secara nyata bagaimana kehidupan kita, sikap kita, tindak tanduk tutur kata kita membuktikan sebagai ucapan syukur. Di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kita akan melihat sumber daripada kuasa atau kekuatan syukur adalah satu, kita melihat sumbernya adalah dari Kristus. Sumbernya dari Kristus. Tadi kita melihat menerima Kristus. Apa arti kata menerima di dalam kitab Kolose pasal 2 tadi? Tidak ada gramatika di dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Alkitab itu bentuk
kata kerja aorist indikatif aktif. Ya, ini bukan sok-sokan, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah bentuk telah, sedang, dan terus berlanjut. Jadi kalau Anda hanya menerima Kristus kemarin dan tidak berkelanjutan dan tidak sedang, Anda akan miss bagaimana hubungan Anda dengan Kristus, ya, dengan Kristus. Maka di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dijelaskan dalam kitab Kolose itu, aku dibaptiskan bersama Kristus, artinya dia mati dalam kehidupan yang lama itu dan kemudian dibangkitkan. Ini menunjuk kepada suatu kepujian yang luar biasa, sehingga menimbulkan kehidupan yang baru. Istilah Alkitab adalah lahir baru. Lahir baru, yaitu mempunyai tabiat kehidupan sama seperti Kristus. Jadi dengan kata lain, menerima Kristus haruslah konsisten, tidak berlangsung masa lalu dan kemudian tidak, tetapi akan terus menerus. Ya, bentuk aorist itu aktif, artinya terus menerus dan aktif bersama-sama dengan Kristus. Maka ungkapan yang berikut dikatakan di situ adalah hidup tetap dalam Dia. Hidupmu tetap di dalam Dia. Ini konsisten. Jadi tidak hanya hari Minggu saja, tetapi kita hidup dalam Tuhan secara terus-menerus. Ya, tidak ada sesuatu yang mengambil alih daripadanya. Dan ini Bapak sekalian dalam bentuk participle artinya kemarin sudah, sekarang iya, besok terus, artinya ini adalah hidup saya yang menerima Kristus kemarin, terus berlangsung secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus. Dan kita akan melihat bagaimana rekam jejak kita. Ya, Indonesia akan ada pemilu, rekam jejak adalah ditentukan dari awal sampai akhir. Apakah Anda Kristen? Bagaimana Anda menikmati kehidupan kekristenan itu? Maka inilah yang sungguhnya yang Paulus jelaskan kepada kita, supaya kita hidup di dalam Kristus. Ya. Dan kemudian bagaimana? Supaya kita berakar. Ya, berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Ibu Bapak Saudara sekalian, ini merupakan sesuatu bentuk pembuktian nanti kalau kita membaca di dalam pasal 92 dijelaskan ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Anda sudah mendengar bagaimana korma itu ditanam. Ketika biji itu ditanam di tanah, di atasnya akan ditumpangi batu yang begitu keras dan berat. Maka ketika itu bertunas, tidak memungkinkan dia bisa keluar, maka akarnya semakin ke dalam. Hari lepas hari semakin ke dalam sehingga begitu kokoh, ya, kuat. Dan ketika kokoh kuat, maka batu itu bisa terlemparkan. Nah, itulah Ibu Bapak. Jadi ketika Anda mempunyai akar yang kuat di dalam Dia, apapun rintangannya, bahkan batu besar yang menindih Anda, ini akan dapat dilepaskan dan saudara akan bertumbuh dan kemudian berbuah. Dan itu dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Itu dalam ayat yang ke-14 Mazmur 93 itu memberikan penjelasan kepada kita akar bertumbuh di bait Tuhan. Dalam perjanjian lama belum ada gereja, memang itu umat Israel, umat Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru itu ditanam di dalam gereja. Ya, jangan lupa itu, ditanam di dalam gereja untuk bertumbuh dan berbuah. Itu sebabnya Ibu Bapak sekalian, saya menegaskan dan menekankan di dalam sekolah teologi ada pelajaran khusus yang namanya eklesiologi.
yaitu tentang gereja. Bagaimana gereja berada, Yesuslah yang apa? Menanam gereja, yang memulai gereja. Di atas batu karang ini, aku akan memulai gereja. Jadi dengan kata lain, Anda harus menjadi anggota gereja. Kalau Anda tidak menjadi anggota gereja, artinya Anda di luar Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala gereja. Anda membaca dalam kitab Wahyu 2 dan 3 ada 7 macam gereja. Itu menjelaskan mengenai perwakilan gereja yang ada di dalam dunia. Dan setiap orang harus menjadi anggota gereja. Kenapa? Yesus kepala gereja. Kalau saudara tidak di dalam gereja, artinya saudara ada di luar Kristus. Walaupun saudara mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bagaikan tubuh, Paulus memberikan gambaran gereja itu. Kalau tangan ini terpisah daripada tubuh, mungkin sekilas bisa hidup, tetapi lama-lama akan mati. Anda harus menjadi anggota gereja, apapun nama gereja. Apapun nama gereja. Anda tidak bisa pindah satu ke tempat lain. Saya sering menggambarkan kalau tanaman pohon apel hari ini ditanam di Long Island, bulan depan ditanam di Amherst, bulan berikutnya ditanam di Staten Island. Apa yang terjadi? Pohon itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Kalau Anda berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain, ya, walaupun Anda anggota gereja tetapi berpindah-pindah, saudara tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya pemazmur ini memberikan penegasan kepada kita, kita harus menjadi anggota gereja. Kita harus menjadi anggota tubuh Kristus. Kita harus menjadi bagian daripada kepala Kristus. Itulah artinya berakar di dalam Kristus. Sehingga begitu kokoh dan kuat. Akar merupakan sumber daripada kehidupan. Akarnya yang mencari makanan buat pohon itu. Yang memungkinkan akan berbuah. Dan inilah, Ibu Bapak, iman kita harus terjadi yang seperti itu. Kemudian dibangun di atas dia. Dibangun di atas dia. Apa artinya? Bangunan yang megah, sebuah mall yang indah, tergantung apakah fondasinya kuat. Fondasinya kuat. Yesus adalah fondasi. Kalau Anda tidak mendirikan bangunan hidup saudara di atas fondasi yang kuat, Anda gampang roboh. Itu sebabnya bagaimana fondasi yang kuat di atasnya akan dibangun, dan bangunan tergantung apakah bangunannya baik atau tidak. Ibu Bapak, Anda harus membangun kehidupan di atas fondasi yang kuat, dan bangunan Anda tergantung dari apa? Emas, perak, jerami, kayu, semua akan diuji, ya, akan diuji. Itu sebabnya Ibu Bapak akan membawa kepada kita dibangun di atas dia dan bertambah teguh dalam iman. Dan karena itulah melimpah dengan ucapan syukur. Jadi sumbernya Kristus. Sumbernya Kristus. Manfaat daripada bersyukur. Paulus memberitahu kita ada perintah untuk bersyukur. Ya. Dan dia memberitahu kita bahwa pada dasarnya ada banyak manfaat yang terkait dengan kita. Tidak hanya memiliki rasa syukur, tetapi juga menunjukkan rasa syukur. Hasil penelitian UCLA dan Gallup Poll, manfaat kesehatan fisik, ini sudah populer. Hati yang gembira, hati yang bersyukur adalah obat. Manfaat relationship adalah Anda akan semakin baik satu sama lain karena Anda melihat orang lain dan Anda berkata, bersyukur Anda. Manfaat kesehatan mental, Ibu Bapak sekalian, ini akan menolong kepada kita bagaimana konsekuensi daripada kehidupan kita menurunkan tingkat kestresan, kepuasan yang lebih besar, ya, lebih besar. Oke, jadi kemudian bagaimana cara mengungkapkannya? Cara mengungkapkannya yaitu rasa syukur adalah emosi positif yang kita ungkapkan karena kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kita
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 kita sudah mengingat itu, bersukacitalah senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu yang adalah gereja Tuhan, yang adalah tubuh Kristus. Paulus memberi kita cara untuk mengucapkan rasa syukur. Dia mengatakan untuk bergembira, karena itulah cara kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya yang nomor 1 kita lihat gratitude adalah berarti ungkapan atau ucapan terima kasih, penghargaan dan kebaikan. Kebaikan. Jadi ketika Paulus berkata tunjukkanlah sikap sukacita dan mengatakan ini tidak seburuk yang kita pikirkan, kadang-kadang apa yang terjadi, waduh, saya mengalami kesusahan, kesulitan, sepertinya saya ini orang yang paling malang dalam dunia. Tetapi itu akan berubah ketika ucapan syukur. Walaupun saya susah, walaupun saya sakit, walaupun saya mungkin miskin, walaupun saya mungkin tidak ada makanan, tetapi saya masih ada kesempatan hidup. Hidup yang datang daripada Allah. Allah yang empunya karya yang mulia itu, kalau burung di udara pun Tuhan memeliharanya, mengapa kita tidak? Oleh karena itu kita perlu membingkai ulang masalah dengan ucapan syukur atau unsur syukur. Membingkai ulang artinya menata kembali, melihat kembali keadaan sulit dari sudut pandangan syukur. Daripada mengeluh dan mengeluh tentang apa yang terjadi ketika kita mulai melakukan itu, sungguh menakjubkan bagaimana cahaya masuk dalam jiwa kita. Jiwa kita, penerangan akan muncul di benak kita, memahami yang belum pernah kita lihat sebelumnya, mulai dengan gratitude. Lepaskan syukur. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Tuhan mempunyai rancangan baik, damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana memupuk rasa syukur. Ya. Dalam Kolose 3:15-17, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, mengawali, mengarahkan, memimpin, menjadikan itu petunjuk. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ibu bapak laki satu tubuh, gereja. Ya, gereja. Damai sejahtera ada di dalam gereja. Gereja Tuhan. Dan bersyukurlah. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, dan sebagainya, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dengan kata lain, menghargai apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Pikirkan tentang tindakan baik yang telah dilakukan untuk kita, untuk Anda. Kita tidak berada di tempat sekarang sendirian. Kesuksesan lain oleh karena teman kita, oleh karena saudara kita, oleh karena berbagai orang-orang yang lain, ya, yang lain. Jadi jangan lupakan bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, ya, kepada kita, dan itu sebabnya kita harus senantiasa mengucap syukur. Anda tidak hidup sendirian, ya, hidup sendirian. Saya sudah 52 tahun menjadi hamba Tuhan. Ya, berbagai kegiatan pelayanan dari perintisan gereja di desa, gereja di kota seperti Jakarta, menjadi dosen, menjadi pejabat rektor, menjadi ketua sinode dan sebagainya. Sering melakukan kegiatan-kegiatan, sering mengambil peran di dalam pertolongan dan sebagainya. Ibu bapak dan sekalian, saya baru sadar bahwa kita tidak bisa mengharapkan kepada orang yang mungkin pernah kita tolong. Tuhan akan memberikan kepada kita imbalan melalui orang lain. Saya tinggal di rumah Pak Yongki. Saya tidak kenal beliau sebelumnya. Ya,
Saya pernah di New York ini, tetapi tidak seakrab dewasa ini. Ya. Yang luar biasa, setiap kali kami pulang dari New York ke Indonesia, ada sneaker, ada permen, ada KitKat, ada macam-macam yang kami bawa, dan itu juga menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Jadi Pak Yongki, saya belum pernah berbuat apapun kepada Pak Yongki, tetapi Pak Yongki sudah memberkati saya. Dan saya meyakini itu karena saya sudah melakukan, sudah menabur melalui orang lain. Jadi dengan kata lain, Bapak sekalian, Tuhan mungkin akan menolong Anda melalui orang yang mungkin belum pernah Anda tolong. Tetapi Tuhan bisa memakai siapapun. Ya, memakai siapapun. Jadi kita harus mengingat, menghargai apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita, yang kita lakukan, yang orang lain lakukan, dan kita akan menaikkan syukur untuk itu. Yang kedua, kemudian melalui pelayanan. Ya, pelayanan. Apakah kita tahu talenta dan karunia yang Tuhan berikan? Ini menjadi masalah. Ya. Apakah Anda tahu peran daripada jari telunjuk, jari tengah, jari apa ini, manis, dan jari kelingking, jari jempol? Ya. Ini semuanya harus bekerja sama. Semuanya harus membawa kepada sesuatu kebaikan. Kebaikan. Kalaupun jari kelingking tidak ada dan keempat jari masih bisa berbuat, tapi tidak akan sempurna. Tidak akan. Itulah kepentingan talenta dan karunia. Gereja adalah terdiri dari orang-orang yang Tuhan selamatkan dan Tuhan memberikan karunia. Kalau saudara tidak mempergunakan, artinya saudara menghilangkan atau Anda menjadikan gereja kurang dari karunia yang ada pada diri saudara. Nah, itu berarti orang lain yang harus menanggung. Dan Anda akan kehilangan berkat. Anda akan kehilangan kesempatan. Anda akan kehilangan sesuatu yang baik yang seharusnya Anda lakukan. Akankah? Ya, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, Bapak, kita memang sudah percaya dan diselamatkan, tetapi mahkota pahala adalah oleh karena karya, karunia, talenta yang kita perbuat untuk Tuhan, dan kita akan mempertanggungjawabkan. Akankah Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Ibu Bapak, kalau Anda yang kecil pun tidak setia, tidak tekun, tidak hidup dengan penuh penyerahan, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Kemudian Tuhan berkata apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanku. Tidak peduli apakah dia 5 atau 2, ini merupakan pernyataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan kepada hamba yang menerima 5 maupun yang 2. Jadi besar kecilnya bukan urusan kita, bukanlah sesuatu ukuran buat kita. Yang Tuhan katakan apa? Yang baik dan setia itu tadi ya. Yang baik dan setia. Yang Tuhan inginkan baik dan setia dalam perkara kecil. Atau dia akan mengatakan, "Hai kamu hamba yang jahat dan pemalas." Saudara tahu kelebihannya orang malas? Banyak alasan. Pinter alasan, itu kelebihannya orang malas. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak, ini sesungguhnya berkaitan dengan satu orang yang belum percaya. Tetapi dia diberikan kesempatan, tidak menggunakan kepercayaannya, keimanannya, kemudian melakukannya. Maka Tuhan berkata dicampakkan ke dalam api dan retak gigi akan terjadi di sana. Sebagai penutupnya, Ibu Bapak, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah
Rasa syukur membuat kehidupan kita tetap nyaman. Sekalipun kita harus berhadapan dengan berbagai kesulitan yang menekan. Karena apa? Tuhan tidak pernah tidur. Ya, Ahok berkata, Tuhan boten nate sare. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat. Tuhan mengetahui. Tuhan akan terus memberikan kepada kita pimpinan pertolongan. Kebahagiaan itu bukan berasal dari dunia. Ya, bukan. Ungkapan yang saya sering katakan dan saya senangi, kita bekerja mati-matian, kita berjuang mati-matian, kita berkorban mati-matian, nggak dibawa mati. Ya. Para jenderal menteri yang sudah mempunyai gaji besar tetapi tetap saja korupsi, apakah mereka bahagia? Ya. Paulus yang keluar masuk penjara digebuki sering tidak makan. Apa katakan bersuka cita. Bapak, itulah sebabnya kebahagiaan, kesukacitaan, ucapan syukur itu adalah datang dari dalam, dari hati, di mana Allah yang bertata dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Allah, Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam kehidupan kita akan membawa kita kepada kehidupan yang baik sebab Dia memelihara kehidupan kita dengan kemurahan dan kasih setianya. Itulah sebabnya Ibu Bapak sekalian, ucapan syukur ada sebagai bukti yang menjadikan kita tegar, teguh, dan setia kepadanya. Karena apa? Ada kuasa di sana. Kuasa itu oleh karena Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur. Kami yang tidak layak, kami yang berdosa, kami yang seharusnya tertimpa malapetaka kehidupan dalam neraka yang kekal. Tetapi kasih karuniamu, di dalam Yesus iman kami boleh dipindahkan ke dalam kerajaan surga yang mulia, hidup dengan penuh pengharapan, masa depan yang pasti bersamamu. Ketika kami tinggalkan dunia, ketika kami hidup bersamamu, kami menikmatinya apa yang sungguhnya makna daripada hidup itu. Tuhan ampuni kami. Kalau sering kami kurang mempercayaimu, kami tidak bersandar kepadamu. Biarlah hari-hari ini jadikan hari kami penuh sukacita, ucapan syukur dan pujian berkat yang datang daripada Tuhan karena iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.